3 bulan setelah malam ganjil di Gunung Banyupring, Ratna berdiri di depan sebuah kontrakan sederhana di pinggir kota Sragen. Temboknya kusam, cat mengelupas di sana-sini. Tapi baginya, ini surga kecil yang tak ternilai. Ia selamat. Ia hidup. Dan ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bebas dari lingkaran setan yang nyaris merenggut segalanya. Namun, kebebasan itu tak datang tanpa tanda tanya. Ia tak ingat pasti bagaimana ia bisa keluar dari rumah Roso malam itu. Ia hanya ingat terbangun di ladang tebu, tubuhnya kotor, telinga berdarah, dan di tangannya tergenggam sebilah cincin karatan yang pernah dipakai Roso. Di sisinya, secari kertas kusut bertuliskan, "Jika aku tak bisa dicintai sebagai manusia, biarlah aku hilang sebagai manusia yang pernah mencintai. Roso." Ratna menyimpan cincin itu dalam kotak kecil di bawah bantal. Ia tidak tahu apakah Roso benar-benar sudah mati, atau hanya menghilang. Yang pasti, rumah itu, yang kini menjadi rumah hantu di desa Banyutemu, telah dikosongkan warga. Orang-orang bilang, siapapun yang masuk ke dalam rumah itu, akan mendengar suara perempuan tertawa dan laki-laki menangis bersamaan. Tapi bagi Ratna, kisah itu tak penting. Yang penting, ia selamat. Ia mulai bekerja sebagai penjaga toko kelontong di pasar. Upahnya kecil, tapi cukup untuk makan dan membayar kontrakan. Malam-malamnya ia habiskan membaca buku tua dan mencatat rencana masa depan. Ia ingin kuliah. Ia ingin jadi guru. Ia ingin jadi perempuan yang tak hanya selamat, tapi juga kuat. Namun, bayangan masa lalu tidak pergi semudah itu. Setiap malam Jumat Kliwon, lampu kontrakannya berkedip-kedip, seperti ditepuk makhluk tak kasat mata. Kadang, saat ia tidur, ia terbangun mendadak karena mendengar suara ketukan dari lemari pakaian. Saat ia buka, tak ada apapun, kecuali aroma melati dan debu tua. Dan yang paling mengganggu, ia mulai bermimpi tentang Roso. Dalam mimpinya, Roso berdiri di jalan setapak, tubuhnya remuk, kulitnya pecah seperti tanah kering. Tapi matanya penuh kasih, memandang Ratna seperti dulu, saat mereka makan nasi tiwul dan sambal terasi di rumah kecil itu. "Ratna," katanya lirih, "lari sejauh apapun, bayangan selalu mengejarmu dari belakang." Ratna selalu terbangun dengan napas memburu, keringat dingin, dan mata yang basah. Ia mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi seorang ustaz muda di Masjid Al-Karomah, yang dikenal bijak dan tak mudah menilai. Ustaz Fikri namanya. "Ustaz, saya pernah tinggal di rumah orang yang katanya terlibat perjanjian. Sekarang saya merasa diikuti. Apakah arwah bisa mengejar kita, bahkan setelah orangnya mati?" Ustaz Fikri menatap Ratna dalam-dalam. Lalu menjawab dengan tenang. "Yang mengejarmu bukan arwah, Ratna. Tapi bekas dosa yang belum ditebus. Kalau ada janji yang belum selesai, setan akan menagihnya, bukan karena mereka adil, tapi karena mereka suka menjerat manusia sampai hancur. Apa kamu tahu apa yang pernah diminta roh itu darimu?" Ratna terdiam. "Tidak," jawabnya pelan. "Kalau begitu, cari tahu. Atau bayangan itu akan berubah menjadi lubang. Dan lubang itu akan menyeretmu masuk." Pagi itu, Ratna bangun dengan rasa berat di dadanya. Udara di kamar sempitnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit di luar jendela tampak kelabu, padahal seharusnya sudah cerah. Ia tahu perasaan ini. Ia pernah merasakannya saat tinggal di rumah Roso, tepat sebelum peristiwa-peristiwa ganjil mulai menjerat. Ia berjalan menuju meja kecil di pojok kamar. Di sana, di balik tumpukan pakaian yang belum disetrika, terdapat kotak kayu tua tempat ia menyimpan cincin karatan dan catatan kecil dari Roso. Ia mengambilnya, membuka perlahan. Cincin itu tampak lebih gelap dari biasanya, dan ketika disentuh, terasa hangat,
seperti baru saja dikenakan seseorang. Ketakutan merayap di tubuh Ratna, tapi ia mencoba mengalahkannya dengan logika. Ia duduk, membuka buku catatan, dan mulai menuliskan daftar. 1. Siapa Nyai Singgil sebenarnya? 2. Siapa Roso sebelum ia berubah? 3. Apa yang harus ditebus dariku? 4. Apakah perjanjiannya bisa dibatalkan sepenuhnya? Ia mulai mencari jejak dari masa lalu. Ia kembali ke Dusun Banyutemu, secara diam-diam. Ia mengenakan kerudung lebar, menumpang truk sayur dari terminal kota, dan turun sebelum Tugu Selamat datang. Ia berjalan kaki menyusuri jalan berbatu yang sudah mulai dipenuhi semak dan rumput tinggi. Ketika tiba di desa, semuanya tampak berubah. Banyutemu kini lebih sepi, seperti kehilangan denyut nadi. Banyak rumah tertutup, sebagian bahkan terlihat tak berpenghuni. Sawah-sawah mengering. Warung kopi yang dulu ramai kini tinggal papan rapuh dan kursi terbalik. Hanya suara burung gagak dan desir angin yang menemani langkahnya. Ia menuju rumah tua itu, bekas tempat tinggalnya bersama Roso. Rumah itu kini seperti rongsokan, dengan jendela-jendela yang terbuka lebar tanpa kaca. Atap sebagian roboh. Tapi yang paling aneh adalah suasananya, bukan sekadar menyeramkan, tapi seperti menantikan sesuatu. Ratna ragu-ragu membuka pintu. Suara engsel yang berderit membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah masuk. Semuanya masih seperti dulu. Meja kayu reot. Lemari tua di sudut ruangan. Dinding dengan retakan besar. Tapi di atas meja itu, ada benda yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah buku bersampul kulit hitam. Tak ada judul, tak ada nama. Ratna membukanya perlahan. Di halaman pertama, tertulis tangan besar berwarna merah tua. Warisan orang yang hilang. Jangan dibaca bila kau masih cinta pada dunia. Ia membalik halaman kedua. Di situ ada nama-nama, ratusan, bahkan ribuan. Nama-nama dengan tulisan melengkung, sebagian disilang, sebagian dilingkari. Dan di halaman ke-113, ia menemukan Roso Kuncoro diterima 12 Rabiul Awal, tahun Windu Sancaya. Harga, 1 pendamping, 2 pelindung, dan 1 jiwa pengganti. Status, belum lengkap, pengganti belum tetap. Penjaga, Singgil. Ratna tertegun. Tangannya gemetar. Ia menelusuri tulisan kecil di bawahnya. Jika pengganti belum ditetapkan, maka ikatan akan mencari darah terdekat. Darah terdekat? Ratna mencoba berpikir. Ia bukan saudara Roso. Mereka bahkan belum menikah. Tapi, jika rumah itu memang milik Roso, dan ia tinggal di bawahnya, tidur di dalamnya, berbagi makan dan napas di tempat itu, mungkinkah ikatan itu menganggapnya sebagai bagian dari darahnya? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang rumah. Ratna menutup buku itu cepat-cepat, menyelipkannya ke dalam tas. Ia berlari keluar, bersembunyi di balik semak. Dari celah-celah daun, ia melihat seorang wanita tua berjalan tertatih mendekati rumah. Kulitnya keriput, rambutnya panjang tak diikat, dan ia membawa segenggam bunga kantil serta dupa. Perempuan itu duduk di depan pintu, menyalakan dupa, lalu berkata pelan, Roso, Roso, sampean janji hanya akan ambil 1. Tapi kenapa sekarang roh-roh tak tenang datang mencariku? Ratna menahan napas. Siapa perempuan itu? Perempuan itu kemudian menangis. Kau bilang, darahku tak terikat. Tapi kenapa mimpi itu datang setiap malam? Kenapa aku melihat anak-anakku terbakar di bawah rumahmu? Ia kemudian menatap langit, dan berkata, Nyai Singgil, aku dulu hanya menyuruh Roso minta kekuatan. Aku tak tahu ia akan menyerahkan jiwanya. Jangan bawa aku juga.
Ratna tertegun. Jadi, Ibu Roso sendiri yang menyuruhnya menempuh jalan pesugihan? Ia menunggu perempuan itu pergi, lalu pelan-pelan keluar dari persembunyian dan kembali ke jalan utama. Di kepalanya, semua mulai bersambung. Ia harus mencari tahu lebih dalam siapa Nyai Singgil, dan bagaimana perempuan itu bisa muncul dalam dunia manusia. Ia yakin, selama sosok itu masih bebas, ia tak akan pernah benar-benar aman. Dan jauh di belakangnya, di dalam rumah bobrok itu, cincin karatan yang dulu ia simpan kini berdiri sendiri di atas meja. Berputar pelan, seperti dijilat angin dari dalam tanah. Ratna memegang buku warisan itu dengan kedua tangan gemetar. Ia tak bisa tidur malam itu. Di kontrakan mungilnya, suara lampu neon di dapur terus berdengung, seolah memperingatkannya bahwa waktu terus berjalan, dan bayangan semakin dekat. Nama-nama di buku itu, begitu banyak, begitu panjang. Tapi dari semuanya, satu nama membuat darahnya dingin, Singgil. Ia yakin nama itu bukan nama biasa. Nama itu terlalu kuat, terlalu melekat di udara setiap kali disebut. Bahkan tanpa membaca buku itu pun, Ratna sudah sering mendengar orang-orang tua di pasar berbisik tentang sosok Singgil dari tanah kering. Mereka bilang, Singgil bukan manusia. Tapi ia pernah jadi manusia, entah berapa ratus tahun lalu. Ratna butuh jawaban. Ia tak bisa hanya mengandalkan mimpi buruk dan firasat. Maka ia pergi ke perpustakaan kota. Ia mulai membaca buku-buku tua tentang pesugihan, perjanjian roh, sejarah dusun-dusun angker di Jawa Tengah. Ia mencatat semua yang ia temukan, meskipun sebagian besar hanya legenda samar. Hingga satu nama muncul di catatan kaki sebuah buku berjudul Bayang-Bayang di Tanah Jawa. Dr. Brahmantawirya, peneliti independen, spesialis ritual dan entitas lokal dalam budaya mistis Jawa. Ratna menelusuri namanya. Ia menemukan bahwa Dr. Brahmanta tinggal di Yogyakarta dan masih aktif menulis di forum budaya mistik. Dengan keberanian yang nyaris putus asa, ia mengirim email, menjelaskan bahwa ia menemukan buku warisan pesugihan dan ingin tahu tentang sosok Singgil. Tak disangka, malam itu juga ia mendapat balasan. Kalau benar kamu menemukan buku itu, kita harus bicara langsung. Singgil bukan hanya entitas. Dia adalah simpul. Dan simpul itu sedang longgar. Datanglah ke Yogyakarta. Tapi jangan bawa buku itu keluar dari kotamu. Ratna gemetar membaca pesan itu. Ia tak mengerti maksudnya, tapi ia tahu ia harus pergi. 2 hari kemudian, Ratna tiba di Yogyakarta. Ia bertemu Dr. Brahmanta di sebuah warung kopi yang sepi, hanya ada 2 pelanggan dan seorang barista muda. Pria itu berambut putih sebahu, berjanggut tipis, dan matanya tajam seperti burung elang. Tapi suaranya lembut, seperti suara ayah yang pernah Ratna rindukan. Jadi, kamu Ratna? Katanya sambil mengamati wajahnya. Iya, Pak. Saya butuh bantuan. Saya sudah kehilangan suami, dan sekarang, saya rasa hidup saya juga akan diambil. Dr. Brahmanta mengangguk pelan. Buku itu, sudah lama sekali hilang. Terakhir saya mendengar kabarnya, itu disegel oleh keluarga tua di daerah pantai utara. Tapi kalau benar kamu menemukannya di Banyutemu, berarti ada yang membuka segelnya. Dan itu bisa membangunkan dia. Siapa dia sebenarnya? Tanya Ratna, dengan suara nyaris berbisik. Nyai Singgil, jawab Brahmanta. Dia bukan jin. Bukan setan. Dia manusia yang menolak mati. Dan untuk bisa hidup abadi, dia membuat perjanjian dengan kekuatan yang bahkan lebih tua dari agama dan bahasa. Tapi harga yang harus ia bayar adalah menjadi pelindung dari semua perjanjian pesugihan yang terikat pada tanah Jawa bagian selatan. Ratna terdiam. Jadi dia semacam penjaga kontrak? Lebih buruk. Dia adalah notaris dari neraka.
Tapi bukan neraka seperti dalam kitab. Ini neraka yang kamu bawa di dalam tubuh, di dalam nama. Setiap kali seseorang menandatangani perjanjian pesugihan, baik lewat darah, mimpi, atau permintaan, singgil muncul. Ia tidak memberi apapun. Ia hanya mengikat. Ratna teringat pada kata-kata Roso dulu. Bahwa setelah ia mendapat uang, rumah dan segala kemudahan, ia mulai merasa diperhatikan. Ditemani. Kenapa saya sekarang merasa dia mengejar saya? Tanya Ratna. Dokter Brahmanta menghela napas panjang. Karena kamu bagian dari transaksi itu. Bahkan jika kamu hanya objek yang diserahkan, kamu tetap dianggap barang yang terikat. Dan sekarang, pengikatnya hilang, Roso menyerahkan dirinya. Maka barangnya, kamu, jadi, bebas. Tapi barang bebas tanpa tuan adalah benda terkutuk. Dia akan dikejar untuk diklaim oleh siapa saja yang lebih kuat, atau oleh singgil sendiri. Ratna merasa tubuhnya lemas. Apa saya akan mati? Dokter Brahmanta menatapnya lama. Tidak. Tapi kamu bisa lebih buruk dari mati, menjadi perantara baru. Jika singgil memutuskan bahwa kamu cukup kuat, dia akan menjadikanmu alat baru untuk mengikat orang-orang berikutnya. Kamu akan jadi notaris seperti dia. Ratna menatap tangan sendiri. Tidak, saya tidak mau. Ada satu cara, kata Dokter Brahmanta, tapi berbahaya. Kamu harus kembali ke asal pertama singgil, dan memutus simpulnya. Itu artinya kembali ke tempat di mana dia pertama kali diangkat menjadi penjaga. Di mana itu? Dokter Brahmanta menatap jauh keluar jendela. Gunung Singkil, di tengah hutan tertutup. Tak ada di peta. Tapi jika kamu membawa buku itu ke sana, dan menyebut 3 nama yang terikat, kamu bisa membakar simpulnya. 3 nama? Nama yang terikat padanya. Nama pertama dia korbankan. Nama orang yang pertama menyebutnya. Dan nama terakhir yang terikat, yang artinya mungkin, kamu sendiri. Ratna menelan ludah. Apa yang terjadi jika gagal? Tubuhmu akan menjadi inang. Dan setelah itu, singgil tak perlu lagi bersembunyi di bayangan. Dia akan memakai tubuh manusia. Kamu. Ratna pulang dari pertemuan itu dengan tubuh lunglai. Tapi pikirannya jelas. Ia harus ke Gunung Singkil. Ia harus bawa buku itu. Dan ia harus cari 2 nama lagi, selain dirinya. Tapi sebelum itu, ia harus berani menatap masa lalu sekali lagi. Ia harus kembali ke makam Roso. Malam itu hujan turun deras saat Ratna tiba di pemakaman Banyu Temu. Angin menerpa seperti tangan-tangan dingin yang ingin mendorongnya pergi. Namun ia melangkah mantap, membawa lampu senter dan buku warisan yang dibungkus kain hitam. Di balik deretan nisan tua, ia menemukan makam Roso. Tertulis sederhana, Roso Kuncoro 1985-2025. Tak ada doa, tak ada bunga. Hanya gundukan tanah yang mulai ditumbuhi lumut. Ratna berdiri di sana cukup lama. Ia berpikir bahwa mungkin, jika dulu ia tetap tinggal, Roso takkan sampai sejauh itu. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, lelaki itu telah memilih jalan yang tak bisa diputar balik. Dan ia, hanya salah satu korban dari pilihan itu. Ia menunduk, membuka buku, dan menyebut nama pertama. Roso Kuncoro, ucapnya pelan. Tinta merah di halaman buku itu tiba-tiba merembes keluar sendiri, membentuk garis melengkung. Nama Roso kini bersinar samar, seperti bara. Nama pertama terkunci, suara halus entah dari mana terdengar. Ratna menoleh cepat. Tak ada siapapun. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengingat percakapan dengan Dokter Brahmanta.
Nama kedua adalah orang pertama yang pernah memanggil atau menyebut Singgil, artinya pemanggil awal. Berdasarkan catatan dalam buku, salah satu dari keluarga tua di pantai utaralah yang pertama membuka simpulnya. Maka ia pun melakukan perjalanan ke desa pesisir bernama Karangketek, sebuah kampung tua yang hampir punah, hanya diisi beberapa keluarga lanjut usia. Di sanalah ia bertemu dengan seorang nenek lumpuh yang dikenal sebagai Bu Kinasih, penjaga pusaka desa. Ratna menunjukkan cincin dan buku itu. Mata Bu Kinasih langsung berkaca-kaca. Sudah saatnya, gumamnya, lalu menatap Ratna dengan lirih. Aku dulu cuma anak kecil saat kakekku memanggil Nyai Singgil. Kami sudah hampir mati kelaparan. Dan setelah itu, sawah kami tiba-tiba subur. Tapi malam-malam menjadi aneh. Ayam berkokok pukul 2. Bayangan orang menari di pinggir pantai. Dan setiap 7 tahun, satu anak hilang. Ratna menunduk. Apa kakekmu mencatat namanya di buku itu? Bu Kinasih mengangguk. Ia lalu menyebut nama yang telah lama dikubur sejarah. Jatmadji Wirasentika. Ratna membuka buku dan mencari halaman ke-7, di mana tertulis nama-nama tertua. Ia menemukannya, Jatmadji Wirasentika, pemanggil pertama. Ia menyebutkan nama itu di hadapan buku, dan tinta merah kembali menyala. Nama kedua terkunci, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih berat, lebih dalam, seperti datang dari bawah tanah. Ratna kini hanya membutuhkan satu nama lagi, namanya sendiri. Tapi ketika ia menyebut Ratna Ayu Prabandari di hadapan buku, tidak ada yang terjadi. Ia mencobanya 3 kali. Tetap hening. Halaman buku bahkan tampak memudar. Ketakutan mulai tumbuh. Apa ia salah nama? Atau, mungkinkah dirinya bukan nama terakhir yang terikat? Ia kembali ke kontrakan dengan kepala penuh tanya. Malam itu, ia memutuskan menelusuri lemari tua di rumah orang tuanya yang sudah lama ditinggalinya. Ia membuka dokumen-dokumen, akta lahir, surat nikah orang tua, dan menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Ratna bukan anak kandung keluarga Prabandari. Ia adalah anak adopsi. Seorang bayi yang ditemukan di halaman rumah dukun tua yang mati terbakar misterius, 2 minggu sebelum Ratna ditemukan. Di balik akta itu, terselip surat pendek dari bidan yang dulu membantu kelahirannya. Anak ini lahir tanpa tangisan. Tali pusatnya melilit seperti ular. Ibunya meninggal saat melahirkan. Ayahnya menghilang ke hutan seminggu sebelum kelahiran. Mereka bilang ini anak yang ditinggalkan untuk tumbuh sendiri, atau diambil kembali suatu hari nanti. Tangan Ratna gemetar. Ia membuka kembali buku itu dan mencoba nama yang berbeda. Nama yang disebut bidan di catatan itu. Sri Lestari, nama ibu kandungnya. Ia ucapkan nama itu di hadapan buku. Tiba-tiba halaman belakang buku terbuka sendiri, dan muncul tulisan merah yang membara. 3 nama terkunci. Simpul bisa dibakar di bawah akar singkil. Tapi darah pemanggil dan warisan harus bersatu. Ratna memahami satu hal yang mengerikan. Ia bukan sekadar korban. Ia mungkin adalah penerus dari garis darah Singgil sendiri. Maka ia harus berpacu dengan waktu. Sebelum simpul menyatu dan tubuhnya dijadikan inang. Ratna berdiri di depan gerbang hutan yang lebat, berpandangan penuh tekad namun dihantui ketakutan. Di depannya, Gunung Singkil menjulang tinggi, kabut tipis menyelimuti puncaknya yang tak tampak jelas. Udara di sini berbeda, lebih berat, seperti menahan nafas yang berlarut-larut. Suara alam sekitar juga terasa ganjil, seolah seluruh hutan ini berbisik sesuatu yang tak ingin didengar oleh manusia. Ia tahu, jalan yang ia pilih sekarang adalah jalan tanpa kembali. Di baliknya ada kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan, dan di depan ada pilihan yang harus ia lakukan, memutuskan ikatan yang sudah terlalu lama terkubur. Dengan hati yang berat,
Ratna melangkah masuk, mengikuti jejak-jejak setapak yang sudah mulai terkubur oleh daun dan cabang pohon yang rontok. Semakin ia masuk ke dalam hutan, semakin terasa suhu yang menusuk kulit. Tidak ada suara binatang, hanya desiran angin yang terdengar lirih, seolah takut membangunkan sesuatu. Ratna menggenggam erat buku yang sudah membawanya hingga sejauh ini. Di dalamnya ada segel yang harus ia pecahkan. Di dalamnya ada 3 nama yang tak hanya mengubah hidupnya, tapi juga menentukan nasib seluruh hidupnya. Ia harus menemui Nyai Singgil, si penjaga simpul, di jantung gunung ini. Perjalanan itu membawa ingatannya kembali ke rumah masa kecilnya, di mana segalanya dimulai. Ia selalu merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Semua orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang tua angkatnya, tidak pernah memberitahunya siapa dia sebenarnya, dan kenapa dia dibesarkan tanpa tahu latar belakang keluarganya yang sesungguhnya. Kini, jawaban itu sudah ada di depannya. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia adalah darah yang telah lama terikat dengan kekuatan gelap yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Dan untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus mencari simpul yang mengikatnya, di bawah tanah, di bawah akar singkil. Setelah beberapa jam berjalan, Ratna tiba di sebuah clearing yang terbuka. Di tengahnya, sebuah batu besar berdiri tegak, tertutup oleh lumut tebal dan akar pohon yang menyusup di sekelilingnya. Batu itu tampak tua, mungkin lebih tua dari segala yang pernah ada. Di atas batu itu, tertulis sebuah prasasti dalam huruf kuno yang hampir tak terbaca, namun Ratna bisa merasakannya. Itu adalah sebuah simbol, sebuah segel yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh. Ratna berhenti sejenak, menatap batu itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasakan ada sesuatu yang kuat mengalir di bawah tanah ini. Segala yang terjadi dalam hidupnya terasa seperti persiapan untuk momen ini, untuk berdiri di sini, di tempat yang tak ada jalan mundur. Singgil, saya di sini, Ratna berbisik, meski suara hatinya menggema jauh, seolah panggilan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kekuatan yang telah menunggu berabad-abad. Tiba-tiba, udara di sekitar Ratna menjadi sangat dingin. Lampu senter yang dibawanya mulai berkedip, lalu mati begitu saja. Ratna merasakan tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena keberadaan sesuatu yang besar dan mengintai. Ada yang sedang mengamatinya, sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuat, lebih cerdik dari segala yang pernah ia tahu. Dan kemudian, suara itu terdengar, suara wanita yang dalam, berat, dan penuh kekuatan. Kau sudah datang, Ratna Ayu Prabandari. Begitu lama menunggu. Ratna menoleh cepat, dan di depan batu besar itu, sosok perempuan tinggi muncul dari kabut yang melingkupi tempat itu. Wajahnya tertutup dengan kain hitam, hanya matanya yang menyala merah, memancarkan cahaya tajam yang menusuk. Nyai Singgil. Ratna tak bisa salah mengenalinya. Apa yang kau inginkan, Ratna? Suara itu terdengar di telinganya, seperti berbisik dan merasuk ke dalam pikirannya. Aku ingin mengakhiri ini semua. Mengakhiri ikatan ini. Aku tidak akan menjadi pengganti Roso, jawab Ratna dengan tekad, meski ada rasa takut yang terus menggerogoti dirinya. Nyai Singgil tertawa, suara tawa itu mengisi udara sekitar, bergaung di antara pohon-pohon yang rimbun. Kau pikir ini hanya tentang Roso? Ini tentang darahmu, tentang keturunan yang telah lama terikat denganku. Kau pikir bisa memutus simpul yang menghubungkan kita hanya dengan kata-kata kosong? Ratna menggenggam buku itu erat-erat. Ia tahu, untuk bisa melepaskan diri dari ikatan ini, ia harus melepaskan segalanya, bahkan kehidupan itu sendiri. Aku bukan milikmu. Ratna berteriak. Aku milik diriku sendiri. Aku tidak akan menjadi bagian dari perjanjian gelap ini lagi. Nyai Singgil menatapnya tajam. Apakah kamu pikir perlawananmu itu bisa mengubah apapun? Perjanjian ini sudah terlaksana lebih lama dari usia manusia. Darahmu sudah terikat pada tanah ini.
Kau hanya bagian dari takdir yang lebih besar. Ratna menunduk dan membuka halaman terakhir buku warisan itu. Segel merah di dalam buku itu mulai bersinar lebih terang, menyatu dengan cahaya yang datang dari batu besar di depannya. Tinta merah itu mulai memancar, berputar-putar mengelilingi dirinya, seperti sebuah peringatan dari dunia lain. Aku tidak akan menyerah, Ratna berkata, suaranya mantap. Aku akan membakar simpul ini. Dengan suara menggelegar, batu besar itu mulai retak, dan cahaya biru menyembur keluar dari celah-celahnya. Nyai Singgil terkejut, dan sosoknya tampak terbelah menjadi dua bayangan. Kau tak bisa memutus takdir, serunya, suaranya berubah menjadi raungan yang menggetarkan. Namun, Ratna terus menyebutkan nama-nama itu. Nama pertama, nama kedua, dan nama terakhir. Dan ketika ia menyebutkan nama terakhir, yang terikat pada darahnya sendiri, cahaya merah di buku itu menyatu dengan batu dan tanah. Tiba-tiba, semua terdiam. Ratna terjatuh ke tanah, tubuhnya kelelahan. Cahaya yang membutakan itu perlahan meredup, dan suasana hutan menjadi tenang. Tidak ada suara lagi, hanya keheningan yang mendalam. Ketika Ratna membuka mata, ia melihat Nyai Singgil berdiri di depannya, kini dalam wujud manusia biasa. Matanya tidak lagi merah menyala, dan wajahnya tidak lagi menakutkan. Wajah itu kini lembut, seolah-olah sebuah tirai besar telah tersingkap. Kau bebas, kata Nyai Singgil, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Ratna tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau malah lebih takut lagi. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ia benar-benar telah mengakhiri kutukan ini? Namun satu hal yang jelas, Ratna telah membebaskan dirinya dari kutukan yang mengikatnya, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Ratna terjaga di sebuah tempat yang asing. Udara di sekitar terasa lebih hangat, dengan sinar matahari yang lembut menyinari tubuhnya. Ia duduk perlahan, mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Namun, seketika ingatannya kembali, pertempuran dengan Nyai Singgil, cahaya yang membutakan, dan suara yang menggelegar saat ia menyebutkan nama terakhir di buku itu. Ia menggigil, tak tahu apa yang benar-benar terjadi setelah itu. Apakah itu mimpi? Atau sebuah kenyataan yang terlalu sulit dipahami? Ia bangkit dari tanah dan melihat sekelilingnya. Ternyata ia berada di sebuah clearing, mirip dengan tempat yang ia kenal di Gunung Singkil. Tapi kali ini, suasana terasa lebih damai, hutan yang rimbun, udara yang segar, dan suara burung yang berkicau lembut. Kamu sudah berhasil. Suara itu muncul lagi. Kali ini, Ratna bisa mengenali pemiliknya, Nyai Singgil. Ratna menoleh cepat, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wanita itu dalam wujud yang jauh lebih manusiawi. Nyai Singgil berdiri di depannya, mengenakan pakaian putih yang bersih, tanpa aura gelap yang pernah melingkupinya. Apakah ini dunia lain? Tanya Ratna, suara heran. Nyai Singgil tersenyum samar, namun ada kesan sedih di matanya. Ini bukan dunia lain, Ratna. Ini adalah bagian dari dunia yang telah lama terkubur. Ini adalah tempat di mana simpul-simpul takdir berakhir dan dimulai kembali. Ratna terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Jadi, saya bebas? Bebas dari ikatan itu? Ya, jawab Nyai Singgil. Tapi tak ada yang benar-benar bebas tanpa harga yang harus dibayar. Kamu telah menghancurkan simpul lama, tetapi ada jejak yang tertinggal. Jejak yang akan mengejarmu seumur hidup. Ratna merasakan ada sesuatu yang berat di dadanya. Apa maksudmu? Nyai Singgil memandang jauh ke arah hutan yang sunyi. Bebas tidak selalu berarti aman. Sekarang, kamu adalah bagian dari sejarah yang tak terhapuskan. Dan sesuatu atau seseorang akan selalu datang untuk mencari apa yang hilang. Perjanjian ini belum selesai. Ratna merasakan ketegangan di dadanya semakin meningkat.
Ia mengingat semua hal yang telah terjadi, Roso yang menghilang, hubungan yang semakin renggang, dan akhirnya dirinya yang terperangkap dalam kesepakatan gelap ini. Sekarang, meskipun ia merasa bebas, perasaan takut terus menghantuinya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Ratna, suaranya serak. Nyai Singgil menghela napas, wajahnya kembali serius. "Kamu harus kembali. Meskipun Simpul sudah hancur, ada yang menginginkanmu, darahmu, warisanmu. Ada kekuatan yang lebih besar yang tidak ingin perjanjian ini berhenti. Mereka akan mengejarmu." Ratna mengerutkan kening. "Siapa mereka?" Nyai Singgil menatapnya tajam. "Keluarga dari orang yang pertama kali memanggilku. Mereka adalah pengikut yang lebih kuat dari sekadar manusia biasa. Mereka tidak akan membiarkan sejarah ini dilupakan begitu saja." Ratna merasakan tubuhnya seperti dibekukan oleh kata-kata itu. Keluarga yang dimaksud, tentu saja, adalah keluarga Jatmadji Wirasentika, pemanggil pertama. Namun, apa yang dimaksud dengan pengikut yang lebih kuat? Apa yang benar-benar mengancam dirinya? Jadi saya harus melarikan diri? Ratna bertanya lagi, ketegangan semakin memuncak. Nyai Singgil menggeleng. "Tidak. Kamu harus menghadapinya. Kamu harus menyelesaikan ini, bukan hanya dengan melarikan diri. Kekuatan yang lebih besar itu akan terus mengejarmu jika kamu hanya bersembunyi." Ratna merasa kebingungannya semakin dalam. "Apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikannya?" "Carilah jejak mereka. Mereka yang terikat denganmu, dan mereka yang menginginkan darahmu. Mereka memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali kutukan ini, jika kamu tidak berhati-hati." Nyai Singgil kemudian menghilang perlahan, seolah menyatu dengan kabut yang kembali muncul di sekitar mereka. Ratna, yang masih merasa seperti terjebak di antara dua dunia, merasakan sekelebat bayangan menyusup di tengah-tengah hutan itu. Ia tidak bisa tinggal diam. Ratna kembali ke kehidupan sehari-hari, namun perasaan tenang yang ia harapkan tak kunjung datang. Ia merasa ada yang mengintainya setiap kali ia melangkah keluar dari rumah. Tidak ada yang jelas, hanya perasaan tidak nyaman yang menghantuinya. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang selalu mengamatinya dari jauh. Ia mulai melakukan pencarian lebih dalam tentang keluarga Jatmadji. Semua jalan membawanya ke sebuah kota kecil di pesisir selatan, sebuah tempat yang hampir terlupakan, namun penuh dengan kisah-kisah lama tentang pesugihan dan perjanjian gelap. Di kota itu, ia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Sutrisno, yang mengenali buku warisan yang dibawanya. "Kamu membawa itu? Buku yang dulu disegel oleh keluarga Wirasentika?" tanya Sutrisno, dengan suara bergetar. "Buku itu adalah kunci, anak muda. Tapi tahukah kamu, siapa yang benar-benar menginginkannya?" Ratna menggeleng. "Siapa?" Sutrisno mengerutkan kening. "Pengikut dari Jatmadji, mereka yang menganggap darahmu adalah warisan yang seharusnya menjadi milik mereka. Mereka takkan membiarkanmu pergi begitu saja." "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Ratna bertanya cemas. Sutrisno menatapnya dengan tajam. "Carilah yang telah lama tersembunyi. Keluarga Wirasentika yang sesungguhnya. Mereka mungkin masih hidup, dengan cara yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa." Hari-hari Ratna kini dipenuhi dengan kecemasan dan pencarian. Ia tak lagi merasa aman di rumah kontrakannya, dan setiap suara malam terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Namun, satu hal yang pasti, ia harus menemukan keluarga yang menginginkan darahnya, sebelum mereka menemukannya lebih dulu. Dan saat itu tiba, Ratna akan tahu apakah ia bisa benar-benar bebas dari kutukan yang mengikat dirinya, atau jika kutukan itu akan menghancurkannya selamanya. Ratna melangkah perlahan di lorong sempit di balik rumah tua milik Sutrisno. Udara di sekitar terasa lembab, dan bau kayu yang lapuk memenuhi hidungnya. Di dalam rumah itu,
Dunia seakan terhenti. Semua terasa seperti dikelilingi bayangan masa lalu yang tak bisa dilepaskan. Sutrisno, yang sudah sangat tua dan tubuhnya rapuh, menggiring Ratna menuju ruang bawah tanah. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu kayu yang terkunci rapat, dilapisi oleh lapisan debu tebal. Mata Ratna menyipit saat Sutrisno mengeluarkan kunci tua dari saku jaketnya. Ini, kunci yang terakhir. Kunci untuk membuka jalan menuju keluarga Wirasentika yang sesungguhnya. Sutrisno berkata dengan suara rendah, penuh beban. Ratna menatap pintu itu dengan ragu. Rasanya, setiap detik yang berlalu semakin terasa berat di dadanya. Di balik pintu itu, mungkin jawaban yang selama ini ia cari, atau bahkan lebih banyak pertanyaan yang akan menghantuinya. Dengan tangan gemetar, Sutrisno membuka pintu itu. Ruangan di baliknya gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang bergetar. Dindingnya penuh dengan gambar-gambar usang dan tumpukan buku-buku tua yang tampak sudah hampir roboh. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar, dan di atasnya, sebuah peti kayu besar yang tampaknya sudah lama tak dibuka. Ratna memasuki ruang itu, terpesona oleh segala benda tua yang menyelimuti setiap sudut. Sutrisno memimpin menuju meja, dan dengan suara parau, ia mulai menjelaskan, disinilah tempat keluarga Wirasentika yang asli bertumbuh. Mereka bukan sekadar pemanggil kekuatan gelap, Ratna. Mereka adalah penjaga darah dan kutukan yang sudah berabad-abad. Sutrisno membuka peti itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah buku besar dengan sampul kulit hitam, dihiasi dengan simbol kuno yang tidak pernah dilihat Ratna sebelumnya. Buku itu dipenuhi oleh tulisan dalam bahasa yang tidak ia pahami, namun terasa begitu akrab di hati. Ini adalah warisan mereka, Sutrisno melanjutkan. Ini adalah darah yang memanggil kekuatan, dan mereka yang disebut sebagai pengikut tak bisa dibiarkan hidup bebas. Mereka adalah bayangan yang tersembunyi di balik sejarah. Ratna menatap buku itu dengan ragu. Mereka, siapa mereka? Apa yang harus saya lakukan dengan buku ini? Sutrisno menatapnya dengan serius. Keluarga Wirasentika yang asli tidak hanya memiliki darah yang terikat pada perjanjian itu. Mereka adalah kekuatan itu sendiri, dan mereka ingin menghidupkan kembali apa yang telah hancur. Kau harus menghentikan mereka. Tiba-tiba, suara dari luar terdengar. Sebuah pintu terbuka, dan langkah kaki berat menggema menuju ruang bawah tanah itu. Siapa itu? Ratna bertanya, suara mulai terbata. Sutrisno menatapnya tajam. Kau tidak sendirian di sini, Ratna. Mereka datang. Ratna merasa jantungnya berdebar kencang. Tanpa peringatan, pintu ruang bawah tanah itu terbuka lebar. Dua sosok tinggi muncul di ambang pintu, mengenakan jubah hitam dengan simbol-simbol aneh yang terukir di kain mereka. Wajah mereka tersembunyi oleh tudung, namun mata mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan. Apakah kamu Ratna Ayu Prabandari? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara berat yang memantul di dalam ruangan. Ratna menelan ludahnya. Ya, saya. Sosok itu tersenyum sinis, dan langkah mereka mulai mendekat. Kamu tidak bisa menghindar lagi. Darahmu adalah milik kami. Semua yang kau lakukan untuk menghentikan kami hanya akan mempercepat takdirmu. Ratna melangkah mundur, namun Sutrisno menghalangi jalannya. Jangan lari, Ratna. Mereka sudah datang jauh-jauh untukmu. Ratna terdiam. Ia merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Di hadapannya, dua sosok itu semakin mendekat, membawa energi gelap yang semakin menekan udara di sekitar mereka. Mereka adalah pengikut Jatmadji Wirasentika, kata Sutrisno dengan suara serak. Mereka yang ingin mengembalikan kutukan itu. Ratna menarik napas dalam-dalam dan memegang buku warisan itu erat. Saya tidak akan menyerah. Ini adalah darah saya. Dan saya akan mengakhiri kutukan ini. Dengan cepat,
Ia membuka halaman pertama buku itu dan mulai menyebutkan nama-nama yang tertera di dalamnya. Sosok-sosok itu menghentikan langkah mereka, terkejut dengan kata-kata yang diucapkan Ratna. Buku itu bagaimana bisa? Salah satu dari mereka tergagap. Ratna tak menghiraukan kebingungannya. Ia terus melafalkan nama demi nama, merasa kekuatan dari dalam buku itu mulai mengalir ke tubuhnya. Cahaya merah menyala di sekitar mereka, dan udara semakin panas. Sosok-sosok itu mulai mundur, terbatuk-batuk seolah tak bisa bernapas di bawah tekanan energi yang dikeluarkan oleh buku itu. Kau tidak akan menang, suara mereka bergetar. Namun, Ratna tidak berhenti. Ia tahu, inilah momen terakhir. Jika ia gagal, kutukan ini akan menghantui dirinya selamanya. Cahaya dari buku itu semakin kuat, dan seketika, sosok-sosok itu terhuyung mundur, tubuh mereka terbalik oleh energi yang tak terlihat. Kami akan kembali. Tidak akan ada yang menghentikan kami. Dengan suara berderak, sosok-sosok itu akhirnya menghilang, tersapu oleh cahaya yang memancar dari buku warisan. Ratna berdiri di sana, terengah-engah, tubuhnya masih gemetar. Buku itu di tangannya kini tenang, tanpa aura gelap yang sebelumnya menyelimutinya. Sutrisno mendekat, wajahnya penuh keheranan. Kau berhasil? Ratna mengangguk, walaupun ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Ia baru saja mengalahkan satu bagian dari warisan gelap itu, namun ada sesuatu yang lebih besar yang masih mengintainya. Ratna kembali ke kehidupannya, tetapi kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia yang ia pilih untuk lawan. Namun, ia tahu satu hal, kutukan ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang akan selalu mengejarnya. Tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang sudah tertulis. Tetapi Ratna tahu, ia tidak akan pernah menyerah. Ratna melangkah perlahan di lorong sempit di balik rumah tua milik Sutrisno. Udara di sekitar terasa lembab, dan bau kayu yang lapuk memenuhi hidungnya. Di dalam rumah itu, dunia seakan terhenti. Semua terasa seperti dikelilingi bayangan masa lalu yang tak bisa dilepaskan. Sutrisno, yang sudah sangat tua dan tubuhnya rapuh, menggiring Ratna menuju ruang bawah tanah. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu kayu yang terkunci rapat, dilapisi oleh lapisan debu tebal. Mata Ratna menyipit saat Sutrisno mengeluarkan kunci tua dari saku jaketnya. Ini, kunci yang terakhir. Kunci untuk membuka jalan menuju keluarga Wirasentika yang sesungguhnya. Sutrisno berkata dengan suara rendah, penuh beban. Ratna menatap pintu itu dengan ragu. Rasanya, setiap detik yang berlalu semakin terasa berat di dadanya. Di balik pintu itu, mungkin jawaban yang selama ini ia cari, atau bahkan lebih banyak pertanyaan yang akan menghantuinya. Dengan tangan gemetar, Sutrisno membuka pintu itu. Ruangan di baliknya gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang bergetar. Dindingnya penuh dengan gambar-gambar usang dan tumpukan buku-buku tua yang tampak sudah hampir roboh. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar, dan di atasnya, sebuah peti kayu besar yang tampaknya sudah lama tak dibuka. Ratna memasuki ruang itu, terpesona oleh segala benda tua yang menyelimuti setiap sudut. Sutrisno memimpin menuju meja, dan dengan suara parau, ia mulai menjelaskan, disinilah tempat keluarga Wirasentika yang asli bertumbuh. Mereka bukan sekadar pemanggil kekuatan gelap, Ratna. Mereka adalah penjaga darah dan kutukan yang sudah berabad-abad. Sutrisno membuka peti itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah buku besar dengan sampul kulit hitam, dihiasi dengan simbol kuno yang tidak pernah dilihat Ratna sebelumnya. Buku itu dipenuhi oleh tulisan dalam bahasa yang tidak ia pahami, namun terasa begitu akrab di hati. Ini adalah warisan mereka, Sutrisno melanjutkan. Ini adalah darah yang memanggil kekuatan, dan mereka yang disebut sebagai pengikut tak bisa dibiarkan hidup bebas. Mereka adalah bayangan yang tersembunyi di balik sejarah.
Ratna menatap buku itu dengan ragu. Mereka, siapa mereka? Apa yang harus saya lakukan dengan buku ini? Sutrisno menatapnya dengan serius. Keluarga Wirasentika yang asli tidak hanya memiliki darah yang terikat pada perjanjian itu. Mereka adalah kekuatan itu sendiri, dan mereka ingin menghidupkan kembali apa yang telah hancur. Kau harus menghentikan mereka. Tiba-tiba, suara dari luar terdengar. Sebuah pintu terbuka, dan langkah kaki berat menggema menuju ruang bawah tanah itu. Siapa itu? Ratna bertanya, suara mulai terbata. Sutrisno menatapnya tajam. Kau tidak sendirian di sini, Ratna. Mereka datang. Ratna merasa jantungnya berdebar kencang. Tanpa peringatan, pintu ruang bawah tanah itu terbuka lebar. Dua sosok tinggi muncul di ambang pintu, mengenakan jubah hitam dengan simbol-simbol aneh yang terukir di kain mereka. Wajah mereka tersembunyi oleh tudung, namun mata mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan. Apakah kamu Ratna Ayu Prabandari? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara berat yang memantul di dalam ruangan. Ratna menelan ludahnya. Ya, saya. Sosok itu tersenyum sinis, dan langkah mereka mulai mendekat. Kamu tidak bisa menghindar lagi. Darahmu adalah milik kami. Semua yang kau lakukan untuk menghentikan kami hanya akan mempercepat takdirmu. Ratna melangkah mundur, namun Sutrisno menghalangi jalannya. Jangan lari, Ratna. Mereka sudah datang jauh-jauh untukmu. Ratna terdiam. Ia merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Di hadapannya, dua sosok itu semakin mendekat, membawa energi gelap yang semakin menekan udara di sekitar mereka. Mereka adalah pengikut Jatmadji Wirasentika, kata Sutrisno dengan suara serak. Mereka yang ingin mengembalikan kutukan itu. Ratna menarik napas dalam-dalam dan memegang buku warisan itu erat. Saya tidak akan menyerah. Ini adalah darah saya. Dan saya akan mengakhiri kutukan ini. Dengan cepat, ia membuka halaman pertama buku itu dan mulai menyebutkan nama-nama yang tertera di dalamnya. Sosok-sosok itu menghentikan langkah mereka, terkejut dengan kata-kata yang diucapkan Ratna. Buku itu bagaimana bisa? Salah satu dari mereka tergagap. Ratna tak menghiraukan kebingungannya. Ia terus melafalkan nama demi nama, merasa kekuatan dari dalam buku itu mulai mengalir ke tubuhnya. Cahaya merah menyala di sekitar mereka, dan udara semakin panas. Sosok-sosok itu mulai mundur, terbatuk-batuk seolah tak bisa bernapas di bawah tekanan energi yang dikeluarkan oleh buku itu. Kau tidak akan menang. Suara mereka bergetar. Namun, Ratna tidak berhenti. Ia tahu, inilah momen terakhir. Jika ia gagal, kutukan ini akan menghantui dirinya selamanya. Cahaya dari buku itu semakin kuat, dan seketika, sosok-sosok itu terhuyung mundur, tubuh mereka terbalik oleh energi yang tak terlihat. Kami akan kembali. Tidak akan ada yang menghentikan kami. Dengan suara berderak, sosok-sosok itu akhirnya menghilang, tersapu oleh cahaya yang memancar dari buku warisan. Ratna berdiri di sana, terengah-engah, tubuhnya masih gemetar. Buku itu di tangannya kini tenang, tanpa aura gelap yang sebelumnya menyelimutinya. Sutrisno mendekat, wajahnya penuh keheranan. Kau berhasil? Ratna mengangguk, walaupun ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Ia baru saja mengalahkan satu bagian dari warisan gelap itu, namun ada sesuatu yang lebih besar yang masih mengintainya. Ratna kembali ke kehidupannya, tetapi kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia yang ia pilih untuk lawan. Namun, ia tahu satu hal, kutukan ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang akan selalu mengejarnya. Tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang sudah tertulis. Tetapi Ratna tahu, ia tidak akan pernah menyerah. Keadaan di dalam rumah itu semakin mencekam.
Pintu yang terbuka lebar memberi ruang bagi para sosok misterius yang berdiri di ambang pintu, membawa aura gelap yang hampir bisa dirasakan dengan jelas oleh Ratna. Mereka bukan hanya sekedar pengikut Jatmaji Wirasentika, mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih mengerikan. Wanita yang berdiri di depan mereka, dengan tatapan tajam dan penuh teka-teki, melangkah masuk tanpa izin. Matanya menyelidik, memindai setiap sudut ruangan seolah sedang mencari sesuatu yang tak kasat mata. Di belakangnya, para pengikut yang mengenakan jubah hitam berdiri tegak, seolah mengawal sang pemimpin. Ratna merasa hawa di sekelilingnya semakin berat. Ia tahu, waktu untuk bersembunyi sudah habis. Tak ada lagi tempat yang aman. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya, mencoba untuk tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia mengamati Ratna, seakan mengukur siapa yang sedang ia hadapi. Lalu, dengan suara yang penuh ketenangan namun mengandung ancaman, ia berkata, "Kami tidak datang untuk menghancurkanmu, Ratna. Kami datang untuk menuntaskan apa yang telah dimulai oleh leluhurmu. Kekuatan yang telah mengikat darah kita dengan perjanjian yang tidak bisa dilupakan." Roso yang berdiri di belakang Ratna menggigil, namun ia mencoba bersuara, Kalian semua adalah bagian dari keluarga kami, kan? Tapi, kenapa kami harus terlibat dalam ini? Apa yang sebenarnya kalian inginkan dari kami?" Wanita itu mengalihkan pandangannya kepada Roso. Ada sedikit senyum yang tercipta di sudut bibirnya. "Kau sudah mulai mengerti, bukan? Keluarga Wirasentika bukan sekadar nama. Keluarga ini membawa warisan yang lebih besar, lebih gelap. Darahmu, Roso, mengalir dari garis keturunan yang telah terikat dengan kami selama berabad-abad. Dan sekarang, waktunya untuk mengembalikan keseimbangan." Ratna berusaha menenangkan diri, berusaha menyusun kata-kata yang tepat. "Apa maksud kalian dengan keseimbangan? Apa yang kalian inginkan dariku?" Wanita itu mendekatkan wajahnya, matanya yang hitam pekat kini tampak hampir kosong, seperti diliputi oleh kegelapan yang dalam. "Kami ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Kami ingin mengembalikan yang telah hilang, dan kamu, Ratna, adalah kunci dari segalanya." Sesuatu di dalam diri Ratna menggetarkan, seolah ada sesuatu yang terbangun di dalam dirinya. Ia merasa ada kekuatan yang semakin menguasainya, sesuatu yang sangat kuat dan tidak bisa ia kendalikan. "Kunci? Apa maksudnya?" Wanita itu mengangguk perlahan, "Darahmu adalah darah yang kami cari. Keluargamu adalah bagian dari darah yang mengikat kami pada perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Ketika kau membuka buku itu, kau telah membuka jalan bagi kami untuk mengklaim hak kami kembali. Sekarang, waktunya untuk menggenapkan ritual ini." Ratna merasa hatinya dipenuhi kecemasan. "Ritual? Apa yang kalian rencanakan?" "Semuanya sudah ditulis, Ratna. Semua yang ada di dalam buku itu adalah petunjuk untuk mewujudkan kekuatan yang telah kami cari selama ini," jawab wanita itu. Suaranya kini terdengar lebih seperti sebuah bisikan yang menusuk ke dalam pikiran Ratna. "Darahmu akan menghubungkan kita pada dunia lain, dunia yang tersembunyi, tempat di mana kekuatan sejati berada." Roso yang tidak tahan lagi, berdiri dan berteriak, "Tidak! Kami tidak akan ikut dalam permainan kotor ini. Kami tidak akan menjadi bagian dari kutukan ini." Wanita itu menatap Roso dengan mata yang penuh kebencian. "Kamu sudah terikat, Roso. Tak ada yang bisa lari dari takdir yang sudah digariskan. Darahmu tidak bisa disangkal. Kamu dan Ratna adalah bagian dari darah yang mengalir melalui garis keturunan ini." Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Ratna merasakan getaran kuat yang seakan merobek-robek dunia di sekitarnya. Cahaya di ruangan itu mulai redup, dan angin dingin berhembus begitu kuat, menghantam wajah mereka. Di luar, langit tiba-tiba mendung, seolah langit pun merespon peristiwa yang terjadi di bawahnya.
Ratna merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena sebuah kekuatan yang mulai mengalir dari dalam dirinya. Sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Buku itu, warisan keluarganya, mulai bersinar dengan cahaya merah yang menembus kegelapan. Aku tidak bisa menghentikannya. Ratna berbisik, menyadari bahwa dirinya sudah terlalu jauh terikat dalam perjanjian ini. Wanita itu tersenyum puas. Tidak ada yang bisa menghentikan jalan ini, Ratna. Kini, saatnya kamu untuk bergabung dengan kami. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jika aku bergabung dengan kalian, apakah aku akan kehilangan diriku? Ratna bertanya dengan suara yang berat, penuh kebingungan. Wanita itu mengangguk perlahan. Diri siapa yang bisa kamu miliki ketika darahmu sudah terikat pada kekuatan ini? Diri yang kamu kenal hanyalah bayangan dari apa yang seharusnya kamu jalani. Ratna menatapnya dengan tatapan kosong. Semuanya terasa begitu membingungkan. Dia merasa terjebak dalam dunia yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Dunia yang penuh dengan darah, kutukan, dan kesepakatan yang sudah ditentukan sejak berabad-abad lalu. Apakah ia benar-benar bisa melarikan diri dari semua ini? Namun, dalam kekelaman yang menguasai hatinya, ada sebuah harapan kecil yang tumbuh. Harapan bahwa masih ada jalan untuk melawan, meskipun tampaknya mustahil. Tapi untuk itu, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mungkin, pada akhirnya, dirinya sendiri yang harus membuat keputusan besar. Jika ini adalah jalan yang harus aku tempuh, maka aku akan melawan, Ratna berpikir dalam hati. Wanita itu menyeringai mendengar kata-kata Ratna. Kau belum sepenuhnya mengerti, Ratna. Kekuatan ini tak bisa dibendung oleh kehendak manusia. Kamu akan memahaminya ketika waktunya tiba. Dengan langkah yang mantap, wanita itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah semakin gelap. Ratna merasakan tubuhnya tertarik ke dalam bayang-bayang yang lebih dalam. Saat itu, ia tahu bahwa ia harus memilih, bergabung dengan kekuatan yang ada di hadapannya atau melawan dengan segala yang ia miliki. Namun, apapun yang ia pilih, tak ada jalan mundur. Ratna berdiri tegak di tengah ruang gelap yang dipenuhi dengan keheningan yang mencekam. Setiap detik terasa seperti abad. Di sekelilingnya, udara terasa berat dan penuh tekanan, seperti ada kekuatan yang mengamati setiap gerakannya. Wanita yang tadi berdiri di depannya, bersama para pengikutnya, kini menghilang begitu saja, seolah terserap oleh kegelapan itu sendiri. Namun, Ratna merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat kini terhubung dengan dirinya. Darah yang mengalir dalam tubuhnya mulai terasa mendekatkan dirinya dengan kekuatan itu, kekuatan yang seharusnya tak pernah ia ketahui, yang mengikatnya pada takdir kelam keluarganya. Dengan langkah perlahan, Ratna menggerakkan tubuhnya menuju meja kecil di sudut ruangan, tempat buku itu tergeletak. Buku yang telah mengubah segalanya, yang telah menariknya ke dalam pusaran kutukan yang tak pernah ia duga. Ia meraih buku itu, dan ketika jarinya menyentuh halaman pertama, sebuah dorongan kuat terasa mengalir dalam dirinya, membuat hatinya berdebar dengan kecepatan yang tak terkendali. Ini bukan jalan yang bisa kuambil, Ratna bergumam, mencoba menenangkan diri. Namun, suaranya sendiri terdengar asing, seolah ada dua suara yang saling bertentangan dalam dirinya. Satu suara menginginkan kekuatan itu, sementara yang lain berteriak untuk melarikan diri. Tatapan Ratna tertuju pada tulisan-tulisan kuno yang tercetak di halaman-halaman buku itu. Setiap kata, setiap simbol, terasa seperti kunci yang bisa membuka pintu dunia yang gelap dan penuh rahasia. Dunia yang menjanjikan kekuatan, kekayaan, dan kebesaran, tapi dengan harga yang sangat mahal. Kenapa harus aku? Ratna bertanya pada dirinya sendiri, perasaan terperangkap semakin dalam. Di satu sisi, ia merasa terikat pada warisan yang telah diwariskan oleh leluhurnya, namun di sisi lain, ia tahu bahwa harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Jika aku memilih untuk melawan, apakah aku bisa mengubah takdir ini? Hatinya bergemuruh. Ia tahu bahwa tak ada pilihan yang mudah.
Melawan berarti berhadapan dengan keluarga yang telah lama terlibat dalam pesugihan ini. Melawan berarti harus siap kehilangan segala yang ia kenal, bahkan dirinya sendiri. Namun, apakah menyerah berarti memilih untuk menerima kutukan yang lebih besar? Tiba-tiba, suara ketukan di pintu mengalihkan perhatian Ratna. Ketukan yang lembut, namun penuh dengan kesan mendalam. Ada sesuatu yang tidak biasa dari ketukan itu. Ia menoleh ke arah pintu, dan meskipun ia tahu tak ada yang bisa benar-benar mengancamnya, hati kecilnya bergetar. Seperti ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dengan hati-hati, Ratna berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Di ambang pintu berdiri sosok yang membuatnya terkejut, Roso. Wajahnya tampak cemas, dan di matanya terpantul sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sesuatu yang mengisyaratkan bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang pernah Ratna ketahui. "Kamu di sini?" Ratna berkata dengan suara lirih, mencoba menutupi kecemasan yang mulai merayap. Roso mengangguk, lalu melangkah masuk. "Aku tidak bisa tinggal diam, Ratna. Setelah apa yang aku dengar, aku tahu kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya menunggu untuk dihancurkan oleh takdir." Ratna menatapnya dalam diam, mencari tahu apakah yang dikatakan suaminya itu benar-benar tulus. "Kita tidak bisa melawan mereka, Roso. Mereka lebih kuat daripada yang kita bayangkan." Roso menggenggam tangan Ratna dengan erat, memandangnya dengan tekad yang kuat. "Mungkin kita tak bisa mengalahkan mereka sekarang. Tapi kita bisa mengubah arah permainan ini. Aku tidak akan membiarkan kita menjadi korban. Kita harus berjuang, apapun yang terjadi." "Berjuang?" Ratna bertanya, suara sedikit tergetar. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah terjebak dalam perjanjian ini." Roso menarik napas panjang. "Aku tahu kita sudah terjebak. Tapi ada satu hal yang aku pelajari, Ratna, kita masih punya pilihan. Pilihan untuk menentukan bagaimana kita menghadapi kegelapan ini. Kita tidak harus menjadi bagian dari kutukan mereka." Ratna menatapnya, hatinya bergejolak. Ada kebenaran dalam kata-kata Roso, namun apa yang mereka hadapi bukanlah hal yang sederhana. Ini bukan hanya tentang kekuatan yang tersembunyi dalam darah mereka. Ini tentang dunia yang gelap, yang telah berjalan di balik bayang-bayang mereka selama bertahun-tahun. "Mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi aku akan melakukannya bersamamu," kata Roso dengan suara yang penuh tekad. "Kita hadapi ini bersama." Ratna terdiam sejenak, merenungkan kata-kata suaminya. Meski rasa takut masih merayap di dalam dirinya, ada sesuatu yang baru tumbuh, sebuah rasa percaya, sebuah harapan bahwa mereka bisa menemukan jalan keluar. Namun, saat mereka berdua berbicara, Ratna merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Ketukan pintu yang lebih keras, disertai dengan bisikan yang tak bisa dipahami. Ratna dan Roso saling berpandangan, tubuh mereka tegang, siap menghadapi ancaman yang datang. Terlambat, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar, membuat darah Ratna beku. Itu suara wanita yang sama, pemimpin dari kelompok itu. Pintu terbuka dengan sendirinya, dan sosok wanita itu muncul di ambang pintu, diikuti oleh para pengikutnya. Di belakang mereka, bayangan gelap tampak menggantung, seolah mengintai dengan penuh kekuatan. "Kalian tidak bisa lari, Ratna. Ini sudah menjadi takdirmu. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Ratna merasakan kekuatan itu mengalir dalam dirinya. Dalam ketakutan dan kecemasannya, ada dorongan kuat untuk melawan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu satu hal pasti, keputusannya untuk melawan takdir ini baru saja dimulai. Keheningan yang menyelimuti rumah itu tiba-tiba pecah ketika pintu terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu berdiri wanita pemimpin yang tadi muncul dalam kegelapan, mata tajamnya menatap langsung ke arah Ratna dan Roso. Di belakangnya, para pengikutnya berdiri tegak, dengan wajah-wajah yang penuh keteguhan, seolah siap untuk melaksanakan perintah apapun yang diberikan. Ratna bisa merasakan hawa dingin yang tajam masuk ke dalam ruangan.
Suasana di dalam rumah yang biasanya nyaman kini berubah menjadi penuh ancaman, seolah ruang dan waktu berhenti sejenak. Dalam sekejap, kekuatan yang tersembunyi di balik setiap langkah mereka menjadi begitu nyata. Kalian tak bisa melarikan diri dari kami, Ratna. Suara wanita itu menggema di dalam ruang itu, memecah ketegangan. Tak ada tempat yang aman untuk kalian. Kalian sudah terikat, dan tak ada yang bisa mengubah takdir. Roso berdiri di samping Ratna, matanya penuh tekad. Kami masih bisa melawan. Tak ada yang bisa mengikat kami selamanya. Kami akan mencari cara untuk menghentikan semua ini. Wanita itu tersenyum tipis, seolah mendengar lelucon yang tidak lucu. Kalian memang penuh keberanian, tapi itu tidak akan cukup. Apa yang kalian hadapi jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Kekuatan ini sudah ada sejak zaman leluhurmu, Ratna. Dan sekarang, saatnya bagi kalian untuk menerima kenyataan. Seketika, udara di sekitar mereka semakin berat. Seakan ada kekuatan besar yang mengalir di dalam ruangan itu, siap untuk membungkam apapun yang bergerak. Ratna merasakan tubuhnya dipenuhi dengan dorongan energi yang datang dari dalam, seolah darahnya berdenyut lebih cepat, dan segala yang ada di sekelilingnya tampak semakin terdistorsi. Apa yang kalian inginkan? Tanya Ratna, berusaha menekan rasa takut yang merayap. Kenapa kalian harus datang ke sini dan mengancam kami? Apa tujuan kalian sebenarnya? Wanita itu mengangkat tangan, memberi isyarat pada pengikutnya untuk maju selangkah. Kamu tidak mengerti, Ratna. Kami tidak mengancammu. Kami hanya menuntut apa yang sudah menjadi hak kami. Apa yang telah ditinggalkan oleh leluhurmu. Keluarga ini, darah yang mengalir dalam tubuhmu, telah mengikatmu pada kami sejak dulu. Sekarang, waktunya untuk mengembalikan apa yang hilang. Ratna merasa hatinya berdegup semakin kencang. Buku itu, buku yang telah mengubah hidupnya, tiba-tiba terasa lebih berat di tangannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang terhubung di antara dirinya dan wanita itu, sebuah hubungan yang lebih dalam dari sekadar keluarga. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa lagi dia kontrol. Jadi, ini bukan hanya soal kekayaan atau kekuatan, kan? Ratna menatap wanita itu dengan tatapan penuh kebingungan. Apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku? Wanita itu mendekat, langkahnya tenang, tetapi penuh ancaman. Kami tidak hanya mencari kekayaan, Ratna. Kami mencari penguasaan atas dunia lain. Dunia yang tersembunyi, yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang terikat pada perjanjian ini. Dan kamu adalah kunci untuk membukanya. Ratna merasa seolah dunia di sekelilingnya berputar. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menghantam pikirannya. Dunia lain? Apa yang dimaksud dengan dunia lain itu? Dunia lain? Tanya Roso, hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kalian sedang berbicara tentang apa? Wanita itu tersenyum lebar, penuh dengan keyakinan yang mengerikan. Kamu belum mengerti, Roso. Kekuatan yang terikat pada darah kalian adalah kunci untuk membuka gerbang yang selama ini tertutup. Keluargamu, Ratna, adalah penjaga kunci itu. Dan sekarang, saatnya untuk melangkah lebih jauh, membuka pintu yang tak terbayangkan. Ratna merasa dunia di sekelilingnya semakin gelap. Ada kekuatan yang begitu kuat dalam kata-kata itu. Sesuatu yang tidak bisa ditangkal. Darahnya, keluarganya, mereka semua sudah terikat dalam perjanjian ini. Perjanjian yang kini membawanya pada titik di mana tak ada jalan mundur. Tidak, teriak Roso, tiba-tiba berlari ke arah wanita itu, matanya penuh kemarahan. Kami tidak akan membiarkan kalian mengendalikan hidup kami. Kami akan melawan. Wanita itu mengangkat tangannya dengan santai, dan seketika, kekuatan gelap itu mengalir dari dirinya, menghalau Roso mundur dengan kekuatan yang tak terduga. Tubuh Roso terhempas ke dinding dengan kekuatan yang hampir menghancurkan, namun ia tetap bangkit, meski tubuhnya terhuyung-huyung.
Ratna melihat kejadian itu dengan rasa takut yang semakin mendalam. Kekuatan yang ada di hadapannya jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Dalam sekejap, ia tahu, mereka tidak bisa bertahan dengan cara ini. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan hanya dengan kemarahan dan tekad semata. Namun, meskipun ketakutan merayap di dalam dirinya, Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu dorongan yang datang dari dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang semakin jelas terasa dalam setiap aliran darahnya. Sesuatu yang telah dituliskan dalam buku itu, sesuatu yang sejak awal ia rasa mengalir di dalam dirinya. "Jangan sentuh dia," teriak Ratna, matanya kini penuh dengan cahaya yang aneh. Tubuhnya bergetar, dan suara itu terdengar seperti bukan miliknya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kekuatan yang sama dengan yang ada di hadapannya. Wanita itu berhenti, menatap Ratna dengan pandangan tajam. "Kau merasa itu, bukan? Kekuatan yang mengalir dalam darahmu. Darah yang terhubung dengan kami. Kamu tidak bisa melarikan diri, Ratna. Tak ada jalan kembali." Ratna merasa tubuhnya seperti terbakar oleh kekuatan yang tiba-tiba menguasainya. Ada sesuatu yang kuat, gelap, dan penuh dengan kebesaran. Sebuah kekuatan yang mengancam untuk menguasainya sepenuhnya. Tapi di dalam kegelapan itu, ada cahaya, sebuah harapan kecil bahwa ia bisa mengendalikan kekuatan itu, bukan sebaliknya. "Jika aku harus menerima takdir ini," Ratna berbisik, "maka aku akan mengendalikannya. Aku yang akan menentukan bagaimana pertempuran ini berakhir." Dengan tekad yang baru, Ratna merasakan kekuatan itu mengalir melalui dirinya, siap untuk menghadapi kegelapan yang sudah terlalu lama menguasai hidupnya. Ruangan itu dipenuhi dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Ratna berdiri di tengah-tengah, tubuhnya bergetar, tapi bukan karena takut. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut itu sendiri. Di dalam dirinya, ia merasakan kekuatan yang tidak hanya mengalir melalui darahnya, tapi juga menguasai pikirannya, menguasai jiwanya. Wanita itu, pemimpin dari kelompok yang selama ini mengancam mereka, hanya bisa menatap dengan senyum dingin, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Matanya penuh dengan kepuasan, seakan ia sudah melihat semuanya akan berakhir seperti yang ia inginkan. "Kau tidak bisa mengendalikan kekuatan itu, Ratna," katanya dengan suara yang penuh percaya diri. "Apa yang ada dalam dirimu jauh lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Tidak ada jalan untuk mundur." Ratna menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, meski tubuhnya terasa penuh dengan energi yang membara. Roso, meski terluka dan terhuyung, masih berusaha untuk bangkit. Ia tidak ingin menyerah, tidak ingin melihat Ratna jatuh ke dalam cengkeraman kegelapan itu. "Ratna," katanya dengan suara serak, "kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Kamu masih punya kendali atas dirimu. Jangan biarkan kekuatan itu menguasaimu." Tapi Ratna tidak bisa memungkiri apa yang ada dalam dirinya. Kekuatan itu semakin kuat, semakin menguasai tubuhnya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa lebih dekat dengan sesuatu yang gelap, sesuatu yang seharusnya tak pernah ia ketahui. Rasanya, segala sesuatu yang ada di sekelilingnya menjadi buram, hanya ada dirinya dan kekuatan itu. Dan di balik kekuatan itu, ia merasakan suara yang berbisik dalam hatinya, menyerukan agar ia membuka lebih dalam, agar ia menerima takdirnya. "Kamu benar," Ratna berkata, suaranya terdengar seperti bukan miliknya. "Aku tidak bisa mundur. Aku tidak bisa menghindar dari ini. Apa yang ada dalam diriku adalah bagian dari takdir. Aku harus menerima itu." Wanita itu tersenyum puas. "Akhirnya kamu mengerti. Tidak ada jalan lain, Ratna. Keluargamu, darahmu, semua ini adalah bagian dari takdir besar yang telah ditentukan sejak zaman dahulu. Dan sekarang, saatnya untuk membuktikan siapa yang benar-benar menguasai dunia ini."
Ratna menatap wanita itu dengan tatapan tajam, namun di dalam hatinya, ia merasakan sebuah kekuatan yang lebih besar dari sekadar kebingungan atau ketakutan. Itu adalah dorongan untuk bertahan, untuk tidak menyerah. Meskipun ia merasa seolah-olah kekuatan itu ingin menghancurkannya, ada sesuatu yang kuat dalam dirinya yang mengatakan, kau tidak perlu menjadi bagian dari ini. Kau masih bisa memilih. Aku tidak akan menjadi bagian dari takdir yang kau inginkan, Ratna berkata dengan suara yang semakin keras, seolah menantang kekuatan yang ada di sekelilingnya. Aku akan melawan. Aku akan mengendalikan kekuatan ini. Wanita itu terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedikit terkejut. Kau pikir kau bisa mengendalikan kekuatan ini? Kekuatan yang sudah mengalir dalam darahmu selama berabad-abad? Itu tidak bisa dihentikan hanya dengan tekad. Ratna menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan yang ada dalam dirinya. Di luar sana, dunia terasa begitu jauh, begitu kabur. Tetapi di dalam dirinya, ia tahu satu hal yang pasti. Jika ia membiarkan kekuatan ini menguasainya, ia akan kehilangan semuanya. Kekuatan itu memang besar, tapi apakah ia bisa mengendalikannya tanpa kehilangan dirinya? Tiba-tiba, Ratna merasakan energi yang mengalir dalam dirinya berubah. Itu bukan lagi kekuatan gelap yang ingin menguasainya, tetapi sebuah aliran yang lebih seimbang, lebih terkontrol. Seperti ada bagian dari dirinya yang terbangun, sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi, yang tidak hanya mengandalkan kemarahan atau kebencian. Ini adalah kekuatan yang lahir dari tekad dan pemahaman, dari penerimaan diri. Ini adalah saatnya, Ratna berkata dengan suara yang penuh tekad, lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan mengendalikan kekuatan ini. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi alat untuk kekuasaan ini. Wanita itu melihat dengan ekspresi yang semakin tegang. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Ratna. Kekuatan ini tidak akan bisa ditundukkan. Kau akan menjadi bagian dari kami, tidak peduli bagaimana caranya. Namun, dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, Ratna merasakan kekuatan itu mulai mengalir dengan lebih alami. Seperti ada bagian dari dirinya yang telah menemukan keseimbangan. Dunia sekitar mereka mulai bergetar. Tidak hanya kegelapan yang mengelilingi mereka, tapi juga cahaya yang muncul dari dalam diri Ratna. Tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari kekuatan ini, Ratna berkata dengan penuh keyakinan. Aku akan mengubah takdirku. Tak ada yang bisa mengendalikan hidupku kecuali diriku sendiri. Pada saat itu, udara di sekeliling mereka semakin berat. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti seluruh ruangan, memaksa para pengikut wanita itu untuk mundur. Ratna merasa tubuhnya semakin kuat, semakin kokoh, seolah kekuatan yang ada dalam dirinya telah sepenuhnya terbangun. Ia merasakan dorongan yang sangat kuat untuk menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran. Rosso, yang masih terhuyung, melihat dengan kagum. Ratna, kamu berhasil, kamu bisa mengendalikannya. Wanita itu tampak terkejut, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ini tidak mungkin, gumamnya. Ratna menatapnya dengan penuh tekad, matanya menyala dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Ini adalah akhir dari perjalanan ini. Aku tidak akan membiarkan kekuatan gelap ini menguasai hidupku, atau hidup orang yang kucintai. Dengan sebuah gerakan, Ratna melepaskan kekuatan yang ada dalam dirinya, mengarahkannya ke wanita itu dan para pengikutnya. Sinar cahaya yang luar biasa terang memancar, menghancurkan kegelapan yang telah menguasai mereka. Wanita itu terjerembab ke tanah, wajahnya menunjukkan rasa takut yang belum pernah Ratna lihat sebelumnya. Ini adalah kemenangan kami, Ratna berkata, suaranya penuh dengan kebanggaan. Kami memilih untuk hidup dalam cahaya, bukan dalam kegelapan. Dengan pertempuran itu, Ratna dan Rosso telah memenangkan pertarungan mereka. Mereka berhasil mengendalikan takdir mereka, menghentikan kekuatan gelap yang telah membelenggu keluarga mereka selama berabad-abad. Namun,
Meskipun mereka telah mengalahkan musuh mereka, Ratna tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus dihadapi, banyak keputusan yang harus dibuat, dan banyak masa depan yang harus dibentuk. Tapi satu hal yang pasti, Ratna kini mengerti, kekuatan yang paling besar dalam hidup ini bukan terletak pada takdir atau kekuasaan, melainkan pada kemampuan untuk memilih jalan sendiri. Tamat.